1, 2, 3, Satar orang gila. 3, 4, 5, Satar tidak punya otak. Boleh mulai nggak? Udah. Mengingatkan bahwa acara niru MSGP KW-KW-an itu tetap berlangsung. Jadi tiru kita nanti yang paling bagus. Enggak, jangan. Oh, tiru kita. Tuh kan susah juga. Ulang. Guys, jadi mengingatkan MSGP KW-KW-an itu tetap berjalan. Kalian tinggal posting, jangan lupa follow Matteo, follow aku, dan hashtagnya adalah di MSGP. Tiru nanti yang paling oke, nanti akan ada tampil bareng kita di MSGP. Dan kita terus terang, untuk membuat sesuatu yang KW atau palsu, itu harus komitmen banget loh Matteo. Kamu curi sepatu baru ya? Kenapa? Curi. Oh, enggak, ini minjem. Minjam. Enggak, tapi kalau masalah KW. Sepatunya baru ya? Oh baru dong, Tumben. diskon. Kalau kita bicara KW nih, kita bicara KW. Kalau barang KW itu ngikutin dari yang asli, terus diikutin di acara yang palsu. Gimana caranya semirip mungkin, ya kan? Dan Orang di rumah, tiru, nggak apa-apa. Kita. Tapi aku juga niru. Tiru apa? Kita nggak tanggung-tanggung loh. Apa? Grace ini Federal Oil motornya apa? Pabrikannya? Ducati dong. Ducati kan? Kita nggak punya Ducati. Jadi? MV Agus saja kita KW jadi Ducati. Oh ya, di ini ya. Stiker. Stiker. Ducati KW. Jadi hidup KW-KW dan jangan lupa. Ini sepatu KW. Kenapa? Sepatu KW. Nyolong. Oke, guys. Berita Hari update. ini kita special edition Bocoran. karena aku mau bicara. Jadi kita bikinkan biasanya kan kalau MotoGP Jeddah 2 minggu kedua kita kan nggak tampil. Tapi hari ini aku mau ada karena aku mau bicara banyak soal masalah Suzuki. Ya. Terus tim-tim baru kalau misalnya Suzuki pergi Leopard. yang akan join Dorna di MotoGP. Saya mau bicara sedikit tentang Aprilia. Saya juga mau bicara sedikit tentang post-test Jerez karena ada beberapa parts baru yang Yamaha, Honda dan teman-teman test. Mulai dari Suzuki, bro. Itu motornya. Hari Senin, sesudah Jerez, ada test day one testing untuk semua tim. Oke. Pastikan semuanya ada di sana, karena habis dari balapan. Ya. Itu tes resmi. Ya. Di hari pertama, meskipun Suzuki atau meskipun manajemen Suzuki tidak umumkan resmi bahwa mereka akan mundur dari MotoGP mulai dari tahun 2023, jadi season ini, season terakhir, semuanya di paddock udah tahu. Gosip itu. Kamu tahu kenapa, bro? Kamu harus tahu. Kalau misalnya satu tim berhenti, mekanik atau member dari tim mulai cari kerjaan di tempat-tempat yang lain. Betul. Dan jadinya pada hari pertama testing itu, semua mekanik, insinyur atau member tim dari Suzuki udah tanya-tanya kerjaan kepada tim yang lain. Ya kan yang lainnya tanya, kok gitu sih? Ya kan jelas. Meskipun Suzuki juga kasih tahu bahwa mau berhenti, tapi nggak kirim surat resmi kepada Dorna. Makanya hari besoknya, ini kan kita kan ikutin semua yang terjadi pada 2 hari itu. Hari besok, hari Selasa testing nomor 2, hari kedua, itu Dorna langsung, Carmelo Espeleta langsung kasih tahu, langsung kirim resmi, kontak resmi Suzuki dan kasih tahu bahwa kamu nggak boleh ambil keputusan sendiri karena nggak sesuai dengan kontrak antara Dorna dan Suzuki. Kalau kamu mau hentikan relationship atau mau keluar dari championship, kan harus setuju bersama. Oke?
Tapi Dorna juga di surat itu dia umumkan bahwa tidak ada masalah karena banyak tim-tim yang mau join di MotoGP. Dan menurut saya juga ini nggak benar juga karena Dorna pasti sedih dan marah dan sebel bahwa Suzuki pergi. Karena kalau memang Suzuki pergi kan yang brand-brand yang main cuman itu aja. Betul. Ducati, Aprilia, Honda, ya. Jadinya Yamaha. kan Yamaha. KTM. Jadinya kan itu KTM cuman itu aja yang tinggal. Jadi kan Suzuki udah nggak ada, Kawasaki udah nggak ada. Yang brand-brand yang lainnya kan semuanya kan main di Superbike karena kan lebih murah dan Suzuki juga nggak ada di Superbike. nggak ada juga dan menarik. Apa yang sebenarnya terjadi? Kita yang terjadi sebenarnya nggak tahu dengan resmi, tetapi kita bisa bikin simpulan-simpulan, ya. Nomor satu ya pastilah keluar dari pandemi kemarin itu berat. Nomor dua pastilah masalah perang di Eropa itu berat karena semuanya kan mendorong ekonomi untuk Eropa lagi jatuh suffer banget ya. Dan untuk misalnya kalau sekarang udah jelas bahwa kalau Suzuki keluar dari MotoGP meskipun dia baru tanda tangan kontrak selama 5 tahun. Betul. Dan baru tahun pertama ini yang jalankan dia. Jadinya kalau dia putuskan kontrak, dia cuma tinggal bayar sekitar 5 juta dolar. Kecil. 5 juta euro deh kira-kira. 5 juta dolar. euro itu sekitar Ya udah. kecil lah. Selesai untuk ke Suzuki dibanding masalah yang Suzuki Hadapi saat ini. ya apa itu? Dia ada 20.000 mobil yang Recall. solar. Bukan recall, gak boleh masuk di market Eropa karena Iya. nggak sesuai dengan peraturan polusi di sana. Jadi itu emisi. Emisi itu nggak sesuai. Dan kamu tahu nggak kalau Eropa sanksi Suzuki itu berapa duit? 5 juta euro itu nggak ada apa-apanya dengan sanksinya Eropa bisa kasih kepada Suzuki dan akan bikin bangkrut juga Iya. perusahaan Suzuki. Daripada masalah itu, mendingan hentikan sesuatu yang mahal sekali juga yang bisa membantu. Bayar utang. Itu adalah World Championship karena nggak masuk akal. Karena kita kan ulang lagi bilang Suzuki kan sering di historinya MotoGP belok balik dari MotoGP. Betul. Waktu sama Franco Incini juga juara dunia, abis itu dia langsung mundur. Sering lah. Iya. Padahal dia tuh 16 kali juara dunia loh bro. Betul. Dengan kalau kita start dari masa lalu dari kelas 60 cc sampai MotoGP ya. Karena dengan kelas 500 saja dia juga juara dunia dengan kalau kita mau bicara Swans, Robert. yang paling terkenal sebetulnya Berishin. Ya. Karena dia punya ikona yang luar biasa waktu itu karena dia tuh entertainer sama kayak Kevin Schwantz dan Marco Lucchinelli pernah jadi juara dengan Franco Uncini dengan Kenny Roberts Jr. dan terakhir itu dengan Joan Mir dan terakhir itu baru tahun 2020 bro. Ya kan? Iya, baru. Berarti kan Sebentar banget. mereka baru hentikan Championship tahun 2011. Dari 2012 sampai 2014 mereka nggak ada. 2015 mereka balik lagi dengan Davide Brivio, ex team manager Yamaha. Waktu Rossi dipindah dari Honda jadi join Yamaha dan langsung juara dunia. Vinales Dan Alex. dengan kerjaannya Davide Brivio itu Suzuki jadi besar lagi. Sampai tahun 2020 dia jadi juara dunia dan dia langsung tinggal untuk Formula 1. Betul. Dan kalau tahun ini semuanya minta Brivio balik dan dia nggak mau meskipun dia didegradasi loh bro. Iya. Karena dari jadi team manager di Alpine Formula 1 dia jadi cuma talent scout. Iya. Kenapa dia nggak mau balik? Karena dia pasti udah tahu bahwa masalah ini akan terjadi. Tapi masalah ini juga aneh juga bro. Kenapa? Kalau misalnya Suzuki dengan tahun ini loh, tahun ini Suzuki lagi fighting untuk championship dengan Rins dan Mir. Jangan salah, mereka ada di situ. Belum tentu nggak bisa aja jadi juara dunia. Tapi sekarang dengan masalah ini, apakah mereka masih punya semangat Oh, satu belum tim tentu. untuk jadi juara dunia?
Belum tentu. Mereka tuh manusia juga soalnya. Dan ini bro, sebetulnya tuh kan itu udah hampir sign kontrak Suzuki dan Estrella Galicia. Betul. Jadi sponsor mereka, tapi ditolak juga karena mereka bilang kita mau keluar. Ini konyol. Kenapa Suzuki itu nggak? Kalau Suzuki bilang oke lah kita fokus di rumah untuk bikin motor dan dibikin upgrade motor dan parts-parts yang baru. Terus tim yang lain running dengan sponsor motor kita. Dia juga nggak mau. Kenapa? Dia gengsi banget bro. Dia gengsinya luar biasa karena dia itu nggak pernah mau punya sponsor. Seperti Honda punya Repsol man. Seperti Ducati banyak lah. Punya Lenovo lah. Semua tim-tim punya sponsor. Kenapa? Kalau Suzuki nggak mau. Karena dia maunya cuma brand dia sendiri ada di atas motor. Karena itu menurut dia itu adalah marketing tool untuk jual. Itu benar juga. Tetapi kalau kamu lagi susah dan motornya itu Suzuki adalah salah satu motor di paddock MotoGP paling bagus loh bro. Paling indah, paling cantik. Dengan pembalap muda-muda paling top. Dengan baru dipanggil Livio Suppo jadi tim manager dengan untuk tahun ini dengan opsi 2023. Kamu harus tahu bro. Direktornya Suzuki Japan dia itu mau konfirmasi bahwa no kita stay tapi BOD-nya bilang tidak. Kalau BOD-nya atau board of director dari Suzuki Hamamatsu dari Japan bilang tidak ya tidak lah. Ya mereka yang punya duitnya. Jadi penjelasannya begini. Direktur itu adalah orang nomor 1 yang menjalankan perusahaan. Tetapi belum tentu direktur itu punya saham. Ada disebut BOD. Board of Director. Nah di dalam perusahaan itu ada istilahnya BOD. Jadi mereka itu mewakili para pemilik-pemilik saham. Yang orang yang naruh duit di Suzuki. Nah ketika Board of Director yang ngomong, saya nggak mau gitu. Jadi mereka ini pemilik Suzuki-nya. Nah supir atau orang yang mengendalikan Suzuki-nya itu adalah direkturnya Suzuki. Tetap aja nurut sama yang punya mobil. Jadi mau nggak mau ya dia manut aja. Ya. Gitu. Dan balik lagi kepada Livio Suppo kan. Dia juga baru dan dia kecewa banget juga. Dan Alex Rins pasti kecewa sekali. Kenapa bro? Karena dia itu lagi kerja keras sekali dan dia lagi bagus-bagusnya karena dia mau sign kembali kepada Suzuki. Dan saya dengar juga dari info dalam bahwa itu sebetulnya Mir juga lagi dicari budget untuk Mir karena Suzuki tetap mau reconfirm Mir waktu itu. Jadinya yang tiba-tiba keluar masalah kayak begini ya rada menurut saya yang masalah paling besar Suzuki itu adalah masalah yang 20.000 unit mobil itu yang solar itu yang nggak bisa sesuai masuk dengan peraturan emisi polusi Eropa. Ya. Meskipun menurut saya bisa cari jalan keluarnya dan jalan keluarnya sebenarnya ada bro. Aku kasih tahu sinyal apa yang bisa terjadi sekarang di MotoGP karena kan kita kemarin bicara sesuatu, tapi kita nggak menghitung bahwa Suzuki nggak ada. Iya. Sekarang kita bicara dengan skenario yang berbeda sekali dan ganti total situasi di MotoGP. Nomor 1. Nah, dengerin. Ini nomor dia 1. Pemetaan. Ini penting sekali. Team with you ya, bukan Muni. With you, Razali, yang sekarang pakai Yamaha, dia udah nggak senang dari lama, dari waktu sama Petronas, dia nggak senang dengan Yamaha. Kenapa? Dia pengennya ganti motor. Dan mereka udah lama banget bicara sama Aprilia. Dan mereka katanya udah dekat sekali untuk terjadi. Dan kalau Aprilia join with you, itu pembalapnya yang akan ada adalah Tony Arbolino dengan Franco Morbidelli. Dan itu jadi tim satelit dari Aprilia. Tapi beda. Karena Aprilia umumkan statement bahwa tim satelit mereka bukan cuman tujuannya Aprilia adalah bukan cuma jual motor. Tujuannya Aprilia adalah punya tim untuk mensupport dan kasih data ke tim utama supaya mereka bisa mendevelop motor dengan hasil yang bagus. Kenapa? Karena kalau misalnya lebih dari 2 motor adalah 4 pembalap yang kasih data-data atau info kepada insinyur seperti Albesiano, itu kan majunya dari motor itu lebih cepat. Daripada cuma 2 pembalap sama 1 tester seperti Savadori, benar nggak bro? Ya, Savadori. Jadinya Albesiano juga Massimo Rivola bikin sebenarnya bahwa
Tujuannya kita bukan jual motor, tujuannya kita adalah punya tim satelit yang bisa bantu dengan resources, dengan insinyur yang dari Aprilia langsung kita dari tim resmi pindah ke sana untuk sama kayak Ducati. Persis kayak Ducati kenapa powerful sekali bro? Karena tim Pramac itu pakai ada insinyur dari Ducati juga, sama dengan tim Gresini. Jadinya Aprilia mau kerja sama supaya itu interesting sekali bro. With you, Rasali, sponsor with you dari Italia dengan 2 pebalap yang luar biasa. Arbolino baru dapat dari Moto2 dan itu strategik banget karena pebalap baru di bibit baru diajarin untuk jadi, dan dia punya talenta dan tahu sendiri di Moto2 dan di Moto3 selalu perform dengan pebalap yang pengalaman dan jadi runner up di MotoGP dengan Franco Morbidelli. Apa yang bisa terjadi lagi? Nah, ini kita bicara with you. Kok Yamaha sekarang cuma punya 2 motor? Kenapa? Karena Mr. Valentino Rossi, bro, baru jadi brand ambassador Yamaha. VR46 team, VR Academy 46 di Tavullia, itu untuk latihan semuanya motornya Yamaha. Iya. Nggak nyambung kalau di MotoGP dengan Ducati. Ya. Artinya udah lama sekali. Makanya kemarin di Portugal semuanya saksikan bahwa Valentino Rossi ada di sana. Bukan ada di sana cuma untuk mensupport tim sendiri. Dia ada di sana untuk bicara sama Yamaha, ya, supaya dia itu bisa turunin tim dia biar Fortis turun dengan Yamaha dan lebih sesuai dan lebih cocok. Kalau brand ambassador, masa brand ambassador tim sendiri punya pakai Ducati. Jadi Yamaha dari with you pindah ke VR46. Apa yang terjadi dengan Suzuki? Leopard mau masuk. Dari dulu Leopard mau masuk, tapi kan Camilo Spalletti selalu bilang, kamu nggak bisa masuk kalau nggak beli tim yang berbeda, tim yang lain. Sekarang kesempatan ada, warnanya sama lagi. Ya biru dongker lah ya. Yalah, mirip lah. Tapi lucunya apa? Leopard itu bicara sama Suzuki. Dia bilang, oke lah, kamu nggak mau turunin motor, kita mau motor kamu. Mau dikasih nggak? No, nggak ada masalah. Masalahnya saya adalah bahwa kalau Suzuki nggak pertahankan tim development Suzuki di Hamamatsu, motor ini akan jadi tua. Hilang. Motor kini akan jadi upgrade-nya nggak ada. Obsolete. Dan di MotoGP sekarang tidak bisa bro, karena kan level tinggi sekali. Dan satu lagi, kecuali Hamamatsu mau kontrak, mau sepakat dengan Leopard, bilang oke lah, kita take care about the bike, you buy the bike, ya kita support juga dengan part dan kita punya development team khusus untuk kamu. Nah itu beda. Itu bisa terjadi karena Leopard kan sebetulnya punya duit. Betul. Dan ini pernah terjadi di history MotoGP sebetulnya. Kita balik ke tahun 2009. Hayate Kawasaki. 2008 si Kawasaki mundur. Hayate itu sponsor masuk ambil motor dengan pebalap yang Melandri, dan waktu itu dia tuh perform juga bisa bagus. Podium. Ya, kenapa itu bisa terjadi? Karena zaman dulu development bike itu nggak segila, nggak setinggi sekarang. Meskipun saya dengar juga bahwa Dorna mau give a cut. Artinya karena ini dengan masalah post pandemic, dengan masalah perang di Eropa, mereka mau limitasi development ini supaya gak terlalu gila duitnya. Terlalu mahal. Nanti kan jadinya lagi masalah lagi. Dorna kan tinggal apa tuh CRT. Kenapa waktu itu Dorna supaya lebih murah. Supaya lebih murah, dan semuanya yang Dorna lakukan adalah cut budget, tapi show-nya tetap ada. Dan tetap dia ada show dengan Championship MotoGP yang menarik. Oke. Jadi ini adalah dan siapa pembalapnya yang mungkin bisa turun sama Leopard? Oke. Mungkin bisa juga Rins dikonfirmasi ulang. Dengan asumsi dengan motor yang sama. Dan motor yang sama. Tapi saya nggak tahu, makanya harus antara Leopard sama Suzuki bicaranya supaya development team tetap kerja di Hamamatsu di Japan. Kalau nggak ada itu saya nggak ngerti. Yang bagusnya lagi apa yang skenario yang interesting sekali sekarang, bahwa Ducati kita bicara pingpong antara Martin dan Enea Bastianini. Kalau kita lihat di atas kertas sekarangnya yang punya kesempatan untuk naik ke
tim utama itu adalah Enea Bastianini. Tapi saya dengar-dengar bro, bahwa kayaknya itu Martin udah dikonfirm. Sebenarnya dari awal musim. Dari awal musim udah dikonfirm di tim resmi. Dan Enea dikasih kesempatan Pramac atau di Gresini tapi dengan support tim resmi dengan duit juga. Ya. Sama kayak Martin. Iya. Supaya mungkin Miller bisa balik juga ke Pramac. Meskipun Miller juga lagi bicara dengan KTM dan yang lucunya adalah bahwa kemarin waktu testing Moto2 Miller turun pakai Moto2. Gila nggak bro? Oke. Dengan waktunya bagus, kencang juga, 6 besar. Kenapa sih Miller coba Moto2? Kalau untuk turun di Moto2 ya agak aneh ya. Masa balik? Iya dong. Dia tuh dari Moto3 ke MotoGP, sekarang punya pengalaman yang luar biasa di MotoGP, terus balik testing Moto2. Ngapain dia testing Moto2? Ya karena Jack Miller. Mari kita bicara sedikit soal testing. Testing ya Jerez, day 1 dan 2. Apa yang Yamaha lakukan? Yamaha semuanya di rumah tahu bahwa punya masalah top speed. Jadi kemarin mereka dan grip. Mereka coba Perbaiki. No, bagian belakang. Swing arm baru. Jadi punya geometri khusus supaya motornya lebih berat di belakang, supaya gripnya bisa lebih bagus. Dan Quartararo minta banget sama Yamaha fairing baru untuk minimal di Mugello. Fairing baru supaya bisa dapat aerodinamik lebih baik, supaya bisa dapat speednya lebih kencang. Kenapa? Karena dari fairing aja speednya itu tahu sendiri. Misalnya, saya kasih contohnya bro, Ducati. Kenapa Ducati sekarang lebih enak handlingnya tapi top speednya kurang dibanding misalnya yang Enea punya, yang 2021. Karena fairing itu lebih kecil. Karena fairing lebih kecil, jadinya lincahnya ada tapi kurangnya di top speednya. Jadinya kan terbaliknya bisa lakukan dengan Yamaha misalnya, dengan fairing yang khusus bisa jadi dia lebih kencang ya. Selain itu adalah Honda. Honda punya 3 motor yang berbeda. Kemarin dites sama Marc Marquez dengan fairing yang beda-beda. Karena Marquez itu punya masalah di front hand. Artinya dia lebih cari confidence di bagian depan yang sebelum cedera dia punya. Sekarang kan Marquez itu bawa motornya nggak yakin juga karena bagian depan nggak kasih feedback. Jadinya kan dia kemarin testing yang fairing berbeda-beda dengan wingnya yang berbeda-beda dengan spek motor dan geometrinya yang beda-beda. Yang lucunya adalah dari tim Gresini, Ducati nggak banyak parts yang harus dicoba karena motornya udah hampir sempurna. Tetapi yang lucunya bahwa kemarin sebetulnya Enea Bastianini testing fairing yang baru. Fairing yang baru yang 2022 yang dipakai sama Pecco, sama Miller, sama Zarco, sama juga Martin. Fairing yang lebih ramping itu, dia bilang, wah kalau saya harus balap di sini besok, di Jerez harus balap lagi besok, aku akan pakai di sini, tapi belum tentu saya mau pakai di mana-mana. Karena ada plus dan ada minus. Makanya saya selalu bilang, sebelum orang ambil keputusan dan belum tentu dan speknya motor 2021 dengan fairing yang baru. Spek 2022 bisa jadi bagus, ya. Dan tapi dia testing karena di dalinya janji dengan hasilnya yang bagus dengan ini dia kasih. Selain itu adalah dari KTM, mereka coba kemarin testing knalpot yang bagian ada 2 knalpot kan yang di bawah itu lebih panjang. Supaya apa? Supaya itu erogasinya lebih smooth. Itu jadinya, seperti yang dipakai di tes Mandalika. Iya, yang akhirnya nggak jadi. Ducati begitu. Iya benar. Jadinya lebih enak, nggak seagresif. Iya. Yang pendek. Dan kata Brad Binder suaranya manis sekali didengar. Meskipun nggak ada hubungannya dengan prestasi. Tapi siapa tahu dia jadi semangat gara-gara itu. Selain ini aku mau bicara tentang Yamaha juga balik lagi ke testing, aku lupa. Yamaha juga coba fender depan yang berbeda supaya anginnya bisa lebih banyak kepada engine dan jadi lebih dingin karena engine Yamaha
biasa panas dan bikin roda depan panas Kepanasan. dan naik. Dan Aprilia juga testing clutch baru. Kopling Clutch baru? Kopling yang baru kan Aprilia punya masalah di start. Ya jadinya clutch baru dites juga. Clutchnya yang dipakai sama Savadori waktu balapan. Dan Alex bilang bagus sekali, enak sekali. Saya terasa lebih confidence dibanding yang sebelumnya. Oke. Balik lagi kepada Aprilia sedikit. Saya mau bicara tentang Aprilia karena arus kita bicara tentang Aprilia. Karena dia tuh runner up sementara ini dia 7 poin jauhnya dari Quartararo dan di Aprilia ada sekarang itu adalah sesuatu yang gembira bro. Kalau misalnya mereka masih tahun depan atau 2 tahun depan minimal biasa punya tim baru dan bisa join satelit tim. Itu adalah sesuatu karena akan membantu mendevelop motornya, satu. Nomor 2 itu Aprilia itu kenapa tahun ini bisa perform kayak begini? Karena ada 3 member dari tim yang luar biasa. Adalah coachnya, nah itu adalah Massimo Rivola ya. Adalah team trainer, ya, physical trainer, itu adalah Romano Albesiano. Itu yang kerjain fisik dan mekanik dari motor. Dan adalah striker. Itu adalah Alexis Espargaro. Dan 3 komponen ini, 3 orang ini lagi kerja dengan hasilnya yang masing-masing luar biasa. Makanya timnya jadi kompak sekali dan jadi kayak keluarga. Dan kalau misalnya saya dengar bahwa tahun depan Maverick mau keluar dari timnya. Mau kemana dia? Ya kita nggak tahu mau kemana. Tapi mau keluar dari tim karena dia nggak feel comfortable dengan motornya. Ya siapapun yang ganti Viñales, misalnya Alex Rins bisa jadi juga. Itu adalah plus untuk Aprilia menurut saya. Tapi yang penting Aprilia harus konfirmasi ulang dan tetap kerja dengan Alex. Karena dia itu yang tahu motornya, dia yang bangunin motornya dari nol, dan dia yang bisa membawa motor ini kepada limit. Dan dia bisa memakai motor ini 110%. Sama kayak Quartararo dan Yamaha. Yamaha harus confirm kembali Quartararo, karena dia adalah salah satu pembalapnya yang mengerti motornya sama dengan Aprilia. Belum tentu pembalap yang lain bisa datang dan punya hasil seperti Alex. Tunggu dulu. Dan lucunya satu lagi, ditanya sama Alex, kalau dulu ditanya sama saya, kalau kita fight untuk championship, saya bilang enggak. Kalau sekarang, aku lihat klasmen sementara, dan saya lihat adalah di nomor 2, cuma 7 nilai dari Quartararo dengan tim saya, dengan motor saya, dan ditanya kalau saya lagi fighting for championship, yes, I am here to fight for the championship. Itu adalah sesuatu banget bro. Apa yang kamu mau bilang? Nah sekarang ini jadi ada pertanyaan, istilahnya karma ya. What goes around comes around. Dulu orang semua bilang Honda itu cuma yang bisa pakai Marquez dulu. Ya sekarang juga sama, ya kan? Benar. Tapi Yamaha dia bilang semua pembalap bisa pakai. Ternyata sekarang hanya Quartararo yang bisa pakai. Lalu kemudian Aprilia hanya Alex yang bisa pakai. Ini akan terus berlanjut begini atau enggak sih? Karena hanya Suzuki menurut dan saya, Ducati yang semua motornya merata. Menurut saya bro tergantung talenta dari pembalap. Kalau kita lihat juga Suzuki menang dengan Mir juara dunia tahun 2020 karena championship lebih pendek dan faktor luck itu juga dan dia tuh sangat konsistensi luar biasa. Kalau kita dilihat Ducati semua pembalap bisa pakai motornya bagus banget tapi belum juara dunia. Iya. Sorry to say that. Ya. Jadi menurut saya tergantung pembalap. Tapi aku mau kemarin saya sebetulnya bro sesuatu yang sangat menarik. Kemarin saya baca wawancara khusus ke Marc Marquez dan aku lebih angkat topi lagi sama dia. Dia tuh bilang gini bro, lucu banget ini. Lucu sih enggak, tapi apa menarik. Dia bilang gini, kalau saya mikir-mikir, kadang-kadang saya bingung sendiri. Kalau masih worth it atau masih apa worth it bahasa Indonesia? Masih masuk akal lah. Masuk akal, lanjut balap atau berhenti sekarang. Karena aku tahu bahwa sebenarnya bahu saya nggak akan balik normal, tidak akan dan masih cedera.
Dan saya punya masalah mata. Dan kalau jatuh lagi, itu bisa balik lagi. Dan kalau jatuh lebih parah lagi, saya bisa buta. Dan apakah worth it? Apakah masih perlu saya balap? Duitnya udah banyak sekali. Banyak banget, Marcus. Juara dunia udah 8 kali. Legend udah pasti. Tapi dia bilang, bro, tetap aja aku mau jadi juara dunia lagi. Dan tetap aja aku akan perjuangan untuk jadi juara dunia. Meskipun risiko itu tinggi sekali. Itu cuman orang yang benar-benar punya biji besar sekali yang bisa bicara kayak begitu, bro. Enggak, itu gila, akut. Udah. Ya, jadi aku harus dan semuanya orang karena sorry kemarin orang ragu Marquez tapi kemarin nggak bisa naik podium cuma urutan 4. Men, dia balap dengan tangan kiri dan 2 kaki dan dia bilang di interview itu bahwa dia itu mengkontrol, dia harus ganti riding style, balik lagi kepada saya katakan weekend kemarin bahwa pebalap itu yang harus ganti riding style sesuai dengan motornya, bukan motornya harus kepada pembalapnya. Jadi dia bilang bahwa gara-gara sekarang saya cuma pakai 1 tangan dan 2 kaki, harus ganti riding style supaya saya bisa mengkontrol motornya dengan kaki. Itu gila, bro. Yang lainnya komplain, dia itu dengan 1 tangan kiri dan 2 kaki bisa 4 besar dan tahun ini pasti juara juga. Tahun ini juga pasti saya yakin dia bisa naik podium. Dan belum saya keluarin dia dari championship ini. Kenapa? Karena aku tahu bahwa dia punya kemauan. Dia laparnya tuh setengah mati. Dia tetap mau minimal jadi 9 kali juara dunia supaya bisa bersaing dengan Rossi. The Doctor. Oke? Saya rasa hari ini aku Cukup. Aku nggak tahu berapa lama ya. 30. Update. Ini kan update. Cuma update doang dan saya yang berharap bahwa kalian cukup senang dengan update-nya hari ini. Saya rasa membawa sesuatu yang baru, yang sesuatu yang juga belum pernah didiskusi sebelumnya. Dan biar Mbak Satar bisa pulang dan tidur karena dia kan kerjanya cuma tidur, makan, datang ke sini terus tidur lagi, datang kalau perempuannya juga nggak ada yang mau sama dia, jadi tidur aja di rumah kalau lagi ada perempuan ya. Ya kalau lagi nggak ada cewek aku tidur di rumah. Subscribe. Oh ya, ngasih tahu guys, hari Minggu kita ada nobar bareng Bolt Riders loh. Kapan? Hari Minggu ini. Oh ya? Langsung reviewnya MSGP juga ada. Ingat Bolt Riders itu sponsor dari Grace ini juga. Yes. Jadi ingat, nanti akan langsung syuting di tempat, habis nobar, syuting, langsung tayangnya lebih cepat. Dan jangan lupa safety, jangan lupa di jalan raya pakai helm. Suami lo, helm juara kemarin di Jerez dengan Pecco Bagnaia. Dan KYT runner-up MotoGP adalah siapa? Alex Espargaro. Dan dia pakai KYT. Yang ketiga juga. Men. Ya, gila men ya. Ini KYT itu yang suami kan mendominasi di MotoGP. Oke guys? Oke guys. Ya sudah. Ciao. Dadah.